Saudara-saudari sekalian, kembali kita berjumpa dalam forum Mazmur Tanggapan dan Bait Pengantar Injil. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Semoga Tuhan senantiasa menyertai kita dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudari, hari ini kembali saya mengajak kita untuk melihat Mazmur Tanggapan dan Bait Pengantar Injil serta bacaan-bacaan yang ada di sekelilingnya untuk hari Minggu biasa pekan ke-19 tahun A, yang pada tahun ini dirayakan pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020. Bacaan yang pertama diambil dari Kitab 1 Raja-Raja bab 19 ayat 9a, dilanjutkan dengan ayat 19 sampai dengan 13a. Dalam bacaan ini, Nabi Elia yang berada di Gunung Horeb diajak oleh Tuhan untuk keluar dan menyaksikan tanda-tanda alam ini, di mana pertama ada angin besar, kemudian yang kedua ada gempa, yang ketiga ada api. Tapi lewat tanda-tanda alam ini dikatakan Tuhan tidak ada di dalamnya. Baru pada tanda yang keempat, yakni pada angin sepoi-sepoi basah, dikatakan Tuhan lewat, ya. Lalu karena itu Elia menyelubungi wajahnya dengan jubah dan berdiri di hadapan pintu gua itu, di mana Tuhan nampak di situ. Pesannya sangat jelas, ya. Dalam hidup seringkali kita mencari Tuhan melalui tanda-tanda dan peristiwa-peristiwa yang luar biasa besar. Kadang-kadang justru harus ditemukan bahwa Tuhan ada dalam tanda-tanda yang kecil, dalam hal-hal yang lumrah, di mana perlu kepekaan hati kita untuk secara lebih tajam menyaksikan tanda-tanda kehadiran Tuhan di dalam peristiwa harian itu. Menyusullah kemudian Mazmur Tanggapan dari Mazmur 85, di mana ulangan atau refrainnya adalah "Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan." Disusul dengan bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 9 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Dalam surat ini Paulus berkisah mengenai pengalaman batinnya yang merasa seringkali tidak diterima oleh bangsanya sendiri. Dan ini merupakan sebuah pergumulan bahwa kehendak hatinya untuk menyampaikan kabar baik tentang keselamatan seringkali tidak ditanggapi, tidak dimengerti oleh orang-orang bahkan sebangsanya, kepada siapa justru dia diutus untuk mewartakan. Dan ini tentu menjadi peringatan bagi manusia untuk selalu berusaha membuka diri bagi pewartaan keselamatan. Menyusul bait pengantar Injil dari Mazmur 130 ayat 5, yang ayatnya berbunyi, "Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya." Sesudah itu dibacakan Injil dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan ayat 33. Ada sebuah kisah di mana para murid yang sudah duluan naik perahu ke tengah danau, dan pada saat itu terjadilah bahwa perahu mereka diombang-ambingkan oleh gelombang, dan mereka itu sangat khawatir. Lalu datanglah Yesus, dan dia dengan penuh kuasa menghardik dan berkata, "Tenang, ya, aku ini, jangan takut." Saudara-saudari sekalian, pesan sabda Tuhan hari ini sungguh memberikan kelegaan kepada kita bahwa
ternyata seperti contoh ya, setiap kali murid-murid Yesus mengalami krisis, mengalami peristiwa cobaan yang besar, Tuhan tidak pernah jauh. Dia ada, dia hadir, dia datang. Dan seperti perikop ini, dia menyatakan kuasanya untuk membantu murid-murid sehingga mereka tidak celaka. Ajakan kepada kita untuk menemukan Tuhan yang seperti itu, yang bisa menjadi andalan kita, sehingga kita bisa mengaku sungguh Engkau anak Allah. Saudara-saudari, sekian ulasan dari kami, dan saya mengucapkan selamat merayakan hari Minggu pada perayaan hari ini, dan kiranya kasih dan berkat Tuhan menyertai kita semuanya di masa-masa mendatang. Kasih dan